Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Kita kembali lagi di tutorial Maktabah Syamilah yang pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita ingin menelusuri sebuah hadis atau istilahnya dengan takhrijul hadis. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu caranya bagaimana, tonton video ini sampai akhir ya. Oke? Nah, baik teman-teman semua, silakan teman-teman buka aplikasi Al-Maktabah Asyamilahnya. Kemudian juga pastikan teman-teman sudah menyiapkan hadis yang akan teman-teman telusuri. Nah, kemudian silakan teman-teman ke menu bahas ya. Karena yang akan kita cari ini adalah sebuah hadis, maka silakan teman-teman kita fokus ke kitab pada kategori hadis gitu ya, atau sunnah as-sunnah gitu ya. Maka di sini silakan teman-teman centangkan kutubus sunnah. Juga ada kitab syuruhul hadis ya, boleh centang juga. Nah, di sini juga ada kitab kategori at-takhrij wal atraf ya. Kalau teman-teman ingin mentakhrij hadis ini juga bisa ya untuk jadi referensi. Nah, tapi kalau teman-teman mencentang kitab berdasarkan kategori ini, ya besar kemungkinan nanti akan banyak itu hasilnya ya. Nah, tapi teman-teman kepengen misalnya hadisnya itu spesifik ke kitab apa, nah silakan nanti teman-teman cari di sini ya, atau mau Sahih Bukhari, mau Sahih Muslim, mau Sunan Abu Dawud dan seterusnya, bisa teman-teman ketik di sini, nanti silakan dicentang ya, misalnya Sahih Bukhari misalnya ya. Nah, nanti di sini ada kitab syarahnya. Kalau di kitab syuruh ya. Nah, kalau misalnya di kitab sunnah ada kitab matannya langsung. Kalau teman-teman ingin lebih spesifik. Nah, tapi kita di sini kita yang secara umum dulu, baru nanti yang kedua kalinya akan saya cari berdasarkan satu atau dua kitab saja. Nah, yang akan kita cari pada menu ini hadisnya yang saya siapkan itu hadis tentang bagaimana kita diperintahkan untuk memuliakan tamu ya, fal yukrim dhaifah. Maka pastikan teman-teman tulis di sini kata kunci dengan kalimat atau lafaz yang asing, jangan lafaz yang umum, karena kalau lafaz umum khawatir nanti terlalu banyak hasilnya sehingga teman-teman nanti kesulitan gitu ya. Jadi pastikan ketik kata kunci yang dengan lafaz agak asing. Nah, dari kata fal yukrim dhaifah, saya akan mengambil lafaz dhaifah saja. Oke. Lalu kemudian silakan teman-teman ke icon teropong ini. Nanti kita lihat hasilnya. Karena mungkin banyak ya kitabnya, jadi akan banyak juga hasilnya. Seperti ini teman-teman, hasilnya pencarian saya dari lafaz dhaifah ya. Nah, di sini ada di banyak kitab tadi seperti ini ya. Oke. Wah, banyak sekali ya, karena tadi memang tidak dipilih kitabnya karena semua dari kategori kitab matan, syarah dan kitab takhrij. Jadi ya cukup banyak. Ya. Nah, sekarang kita ingin mencari hadis di beberapa kitab saja, terutama di kitab-kitab hadis kutubus sunnah, kutubus sitah. Nah, silakan kita centangkan nih Sahih Bukhari yang pertama ya. Kita ambil cetakan yang ini deh, boleh. Kemudian kita ambil Sahih Muslim misalnya ya. Nah, silakan diambil, diklik. Apalagi kitab kutubus sitah ada Sunan At-Tirmizi misal. Nah, silakan diketik atau diklik. Terus ada sunan apa lagi? Sunan Ibnu Majah misal. Ibnu Majah. Kemudian Sunan An-Nasa'i. Salah. Nasa'i. Nah, sini ada banyak ya. Kita ambil satu aja. Oke, yang ini kita hapus dulu.
ya, biar nanti tidak terlalu banyak. Jadi di sini fungsinya teman-teman bisa menghapus kitab ya. Ini sudah ada 5. Satu lagi Sunan Ibnu Majah, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Sunan Abu Dawud. Oke. Di Dawud. Oke. Nah, kita udah ketemu nih Kutubus Sittah ya. Sekarang coba kita cari berdasarkan 6 kitab ini. Nah, jelas tidak terlalu banyak karena tadi kita milihnya hanya 6 kitab Kutubus Sittah. Ya, di sini di kitab Sahih Bukhari ada, kemudian Sahih Muslim juga ada, di Sunan Ibnu Majah juga ada. Ya, sini lafadznya. Kemudian Sunan Abi Dawud ada, di Sunan At-Tirmidzi juga ada. Ya. Oh, jadi hanya di Sunan At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Muslim, dan Sahih Bukhari. Ya. Nah, kemudian kalau teman-teman kepengen tahu perawi-perawinya nih, ya. Di sini perawinya dari Imam Al-Bukhari sebagai mukharrij, lalu Qutaibah, Abu Al-Ahwas, Abi Hasin, Abi Shalih, dan Abi Hurairah, kemudian sampai kepada Rasulullah itu bagaimana keterangan dari para perawi ini. Nah, di sini di paling kanan nih ada keterangannya. Ya, kita klik aja di sini, atau rojum berarti ini biografi dari para perawi di hadis ini, ya, di sanad ini gitu ya. Coba kita klik. Nah, yang pertama ada Qutaibah bin Sa'id bin Jamil, bin Tariq bin Abdullah gitu ya. Di sini ada biografi singkatnya, kapan dia lahir, kapan dia wafat gitu ya, tabaqah perawi keberapa, dan seterusnya. Nanti di sini ada jarh ta'dilnya, ya, penilaian para ulama tentang perawi ini, tentang Qutaibah. Ada dari Abu Hatim, ya, dia dikatakan sebagai siqoh ya, soduq ya, siqoh gitu ya. Nanti di sini bisa ketahuan beliau ini termasuk perawi yang apa gitu ya. Lalu ro'an, ya, berarti ini muridnya gitu ya. Nah, kalau ini hadis-hadisnya Qutaibah gitu ya, ada ya, ini murid ya, murid, oh maaf, bukan murid, gurunya Rawaan gitu ya, Qutaibah. Hadasana Lais. Nah, ini Lais adalah gurunya di sini ya, Lais bin Sa'ad bin Abdurrahman. Mohon maaf, jadi Rawaan ini adalah syekh ya, gurunya Qutaibah. Yang baru Rawa'anhu itu adalah muridnya ya. Di sini ada Abu Abdurrahman gitu ya, murid dari Qutaibah. Al-Marwiyat. Nah, Al-Marwiyat ini artinya riwayat-riwayat dari Qutaibah ini ada di mana saja gitu ya. Nah, di sini diantaranya ada di kitab Sunan An-Nasa'i, At-Tirmizi, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan Sunan Abi Dawud. Seperti itu ya. Nah, seterusnya pun juga sama seperti itu ya. Di sini nanti ada keterangan biografi masing-masing perawi secara singkat gitu ya. Bukhari sebagai mukharrijnya ya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah ya. Nah, di sini ada Abu Hurairah sebagai sahabat ya. Sudah jelas ya kalau sahabat itu cara ta'dilnya. Oke, seperti itu teman-teman cara kita mentahrijh sebuah hadis gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga apa yang saya jelaskan tentang tahrijh hadis ini bisa teman-teman pahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.